Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, ulangi dengan gerakan ya, biar kompak ya. Biar lebih semangat lagi, biar kalian bergerak. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar kegiatan hari ini bisa kita laksanakan dengan baik, dengan lancar, dan semoga apa yang nanti Ibu sampaikan itu bermanfaat untuk kalian. Kita berdoa, dipersilahkan. Selesai? Ya, terima kasih. Ibu cek kehadiran dulu ya, yang nggak hadir siapa hari ini? Nihil. Arsya Kamila. Kenapa Arsya? Arsya sakit. Adelia ada? Akmal? Alfian? Alia? Anandita? Fania? Feroza? Zainul? Oke, berarti yang sakit satu, dispen satu ya. Di depan sudah terlihat apa ini? Kelola emosi. Iya, hari ini Ibu akan menyampaikan bimbingan untuk kalian tentang kelola emosi. Jadi BK itu punya 7 jurus ya. Ibu akan menyampaikan jurus yang kedua, yaitu jurus kelola emosi. Ya, terlihat ya. Oke, lanjut. Ya, kenapa Ibu memberikan materi ini? Tujuannya adalah untuk agar kalian bisa mengenali emosi, kalian juga selain itu juga kalian bisa mengelola. Setelah mengenali, kalian mampu mengelola emosi kalian dengan baik. Terus kemudian juga agar kalian mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Setelah kalian paham apa yang sedang kalian rasakan, kalian mampu mengelolanya dan juga kalian mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, metode kegiatan hari ini akan kita lakukan dengan metode ARKA. Apa itu ARKA? A-nya itu aktivitas, R-nya itu refleksi, K-nya itu konseptual, A-nya aplikasi. Ya, nanti aktivitasnya nanti akan ada kertas emosi, kemudian refleksinya nanti akan ada diskusi, nanti akan menggali makna di balik permainan kertas emosi ini. Terus kemudian nanti Ibu akan menjelaskan konsep sel. Yang kalian tahu sel itu apa? Iya, tapi nanti bukan itu yang akan kita bahas ya. Nanti akan Ibu jelaskan sel yang Ibu maksud di sini apa. Begitu. Masih berhubungan dengan emosi ya. Terus ada self awareness, self regulation, ada juga responsible decision making. Terus kemudian nanti yang terakhir kita akan merancang kelas yang bernuansa sel. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ya. Oke. Sekarang kita akan bermain kertas emosi. Ya, Ibu minta bantuan untuk dibagikan ke belakang ya. Sudah mendapatkan semua? Sudah? Ya, Olbi. Sudah ada di tangan semuanya? Kita namai kertas itu adalah kertas emosi, ya. Terus nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya nanti akan ada berbagai perasaan. Nanti kalian tuangkan perasaan kalian di dalam kertas itu dengan cara, kalau misalkan kalian senang, bisa dielus atau diusap, ya. Terus kalau kalian kesel, bisa diremas, ya, diremas. Kalau kalian marah, boleh disobek, dibanting. Sudah paham ya dengan penjelasan Ibu?
Ya, tadi kalau kalian merasa senang, diapain? Dielus atau diusap. Kalau kalian merasa kesal, diremas. Kalau kalian marah, boleh disobek, boleh dibanting. Ya, bisa dimulai? Bisa, silahkan untuk berkonsentrasi terlebih dahulu. Kita mulai. Pagi itu Bapak Guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun, beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Masih aman? Dengan susah payah, Bapak Guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Sampailah Bapak Guru di kelas, hampir semua murid datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Pak, saya terlambat." Masih belum merasakan emosi? Masih biasa saja? Oke. Pelajaran pun dimulai. Namun, saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada, dicari kesana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak Guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Di tengah pelajaran, saat Bapak Guru mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Ya. Kayak siapa? Oke, kita lanjutkan. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak Guru membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi memaksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau menjemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh iya Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Bapak Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bapak Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Ya. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Guru kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Hore. Apa yang kalian rasakan? Sedikit kesal. Sedikit kesal, oke. Oh, dan bahagia juga, oke. Ya, coba bagaimana kondisi kertas yang kalian pegang? Bisa ditunjukkan? Oh. Ada yang masih rapi, ada yang sedikit kusut, ada yang kusut banget. Ya, nggak apa-apa, itu kan emosi yang kalian rasakan, kalian tuangkan di dalam sebuah kertas itu. Apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah kalian lakukan terhadap kertas itu? Menyesal, kenapa? Karena ada penyebab di baliknya, iya. Karena kalian terlalu cepat emosi merespon, ya, gitu, ya. Terus, jika kertas itu adalah teman kalian, bagaimana seharusnya kalian bersikap?
Apa? Gimana? Gimana kalian seharusnya bersikap kalau itu teman kalian? Meminta maaf, terus? Apa? Selain meminta maaf apa? Sebelum kalian bertindak seharusnya berpikir terlebih dahulu, bertanya terlebih dahulu, begitu. Ya, oke. Bisa paham dari permainan ini? Iya. Kesimpulannya apa dari permainan ini? Jangan merespon terlalu cepat. Ya. Ketika kalian mendapatkan sesuatu, alangkah lebih baik untuk dipikirkan terlebih dahulu. Oke, nah sekarang ada video. Kalian bisa menonton video berikut ini. Sebagai mahasiswa baru, Rudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Rudi jalan ke kampus dengan sorenya. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan bercekat Rudi. Pagi yang cerah jadi pernah marah. Untung ada WA atau stabilizer. Oke. Dari video yang sudah ditayangkan tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Tidak boleh bergantung pada emosi. Terus? Kita harus bisa mengendalikan emosi. Iya, kita harus bisa mengendalikan emosi. Kalian lebih memilih untuk menjadi termometer atau menjadi stabilizer? Oh, mau jadi kulkas? Oke, masih oke lah. Karena ada 3 pilihannya ya tadi ya. Oke. Kalau termometer itu ibaratnya kalian yang ditentukan oleh suhu di sekitar kalian. Kalian mau marah atau mau sedih, mau bahagia atau mau apapun yang kalian rasakan, itu lingkungan sekitar kalian yang menentukan. Tapi kalau kalian menjadi stabilizer, bagaimanapun kondisi di sekitar kalian, kalian justru mampu menjadi penyeimbang. Ya, jadi justru malah bukan kalian terus kemudian akan tersulut atau bagaimana, kalian tetap stabil dengan emosi kalian. Gitu. Ada yang memilih menjadi kulkas walaupun di luar panas tetap adem aja. Gitu ya Gus? Ya, kita lanjutkan. Nah, Ibu akan menjelaskan, tadi Ibu di awal kan tadi ada sel ya. Nah, sel yang dimaksud di sini adalah social emotional learning. Ya, sel ini adalah proses belajar mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik dan bisa berempati, kemudian juga bisa membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Nah, ini ada casel. Casel itu sel ini dikelompokkan menjadi 5. Apa saja itu? Ada self awareness, ada self management, ada responsible decision making, ada relationship skill, ada social awareness. Nah, apa sih itu? Ibu jelaskan. Ya. Self awareness itu adalah menyadari diri. Jadi, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Contohnya seperti apa? Saya bisa mengenali emosi yang sedang saya rasakan. Emosi itu negatif atau positif? Marah emosi atau bukan? Kalau bahagia emosi atau bukan? Bahagia emosi atau bukan? Iya, emosi itu ada bermacam-macam ya. Emosi kan perasaan yang kita rasakan ya. Ada bisa bahagia, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa dan lain sebagainya. Itu emosi. Jadi jangan terus itu sedang emosi. Kita kan selalu berpikirnya emosi itu dia sedang marah, dia sedang emosi. Padahal emosi itu adalah banyak. Bisa jadi dia sedang merasakan emosi bahagia, bisa jadi dia sedang merasakan emosi takut juga bagian dari emosi. Gitu. Bermacam-macam ya namanya emosi. Begitu. Jadi di sini self awareness itu menyadari
diri. Paham apa yang sedang dirasakan. Paham emosinya itu emosi apa. Apakah marah, apakah sedih, apakah kecewa, apakah bahagia. Ya, jadi ketika kalian merasakan sesuatu, self awareness dulu. Sadari dulu. Ini perasaan apa? Selanjutnya, mengelola diri atau self management. Self management itu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya, ketika kalian sudah tahu emosi yang kalian rasakan, kalian mampu menenangkan diri kalian. Contohnya, ketika kalian marah, kalian tahu caranya untuk menenangkan diri kalian. Apakah harus berhenti dulu sejenak? Apakah harus diam? Kalian tahu bagaimana mengelolanya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Setelah kalian tadi bisa mengelola, kalian mampu membuat pilihan yang tepat. Kalian paham kalau saya marah, kalau saya tidak diam sejenak, nanti bisa memperburuk keadaan. Misalnya seperti itu. Nanti malah bisa menambah masalah. Kalian paham akan itu. Kalau saya diam, nanti keadaan bisa lebih baik. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Oke, selanjutnya adalah terampil berelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya mampu menjalin pertemanan yang sehat dengan mereka. Walaupun kalian merasakan emosi marah, tadi contohnya ya, kalian mengenali bahwa itu adalah marah, kemudian kalian mampu mengelolanya, dan juga kalian mampu mengambil tindakan. Terus selanjutnya adalah terampil berelasi. Walaupun apa yang sedang kalian rasakan, kalian mampu berkomunikasi dengan baik, mampu menjalin pertemanan yang sehat. Begitu. Selanjutnya, social awareness atau peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Jadi di sini mampu tetap mempertahankan ya. Contohnya, saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Gitu. Walaupun mungkin kita dalam hidup kadang ada yang tidak sesuai dengan kemauan kita gitu, tapi kalian tetap mampu bertahan, tetap mau belajar dan mau selaras dengan norma dan sopan santun yang berlaku. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, self awareness di sini mengenali peta emosi. Tadi kan mengenali apa yang kalian rasakan ya. Ya. Sama di sini mengenali peta emosi. Saat kita pergi ke tempat yang jauh yang belum pernah kita kunjungi, ada nggak perasaan was-was? Ada nggak perasaan takut? Takut kesasar dan lain sebagainya. Kalian tidak mengenali lingkungan sekitar. Tapi kalau kalian punya petanya, kalian punya alamatnya yang jelas, kalian masih tetap khawatir atau tidak? Tidak, karena kalian punya alamatnya yang jelas. Nah, begitu juga dengan emosi. Kadang kita itu merasakan perasaan yang tidak enak, tapi kita tidak tahu perasaan apa itu. Sebenarnya saya sedang khawatir, atau saya sedang takut, atau saya sedang di sini adalah neokorteks. Neokorteks Ibu umpamakan sebagai pawang. Ya, pada mode ini harusnya kondisi normal itu seperti ini.
kondisi normal, ya. Jempol kita ada di dalam. Mudah terlepas atau tidak? Tidak. Kuat ya? Kuat. Oke. Karena mode ini neokortex dia berfungsi dengan baik, ya. Neokortex ini adalah kita bisa kalau dalam mode ini kita bisa berpikir tenang, logis dan juga penuh pertimbangan. Tapi kalau neokortex kehilangan kendali, lepas, lebih mudah seperti ini atau seperti ini? Menggenggam ya, mode menggenggam, karena neokortex bekerja dengan baik, aktif. Neokortex lepas atau shutdown, mati, yang bekerja adalah limbik. Tapi limbik ini akan mudah lepas. Nah, ketika limbik ini lepas atau bunglon ini lepas, yang akan mengambil alih siapa? Otak reptil yang akan mengambil alih. Dan ketika otak reptil mengambil alih, maka bagian limbik dan juga neokortex itu akan mati, shutdown. Ya, paham? Nah, ketika ibu perumpamakan otak reptil itu adalah dinosaurus. Ketika otak dinosaurus ini aktif, dia hanya ada di mode fight or flight, tempur atau kabur. Pernah kalian merasakan itu? Atau menjumpai orang yang seperti itu? Pernah nggak? Pernah ya? Ya, itu karena otak reptilnya yang sedang bekerja. Karena logikanya sudah tidak aktif, limbiknya juga sudah tidak aktif. Maka otak dinosaurus yang bekerja. Ya. Dan ketika itu modenya hanya tempur atau kabur. Bisa dipahami? Oh, kita lanjutkan. Nah, jika otak reptil itu kita simbolkan dengan dinosaurus, maka saat kita marah-marah, maka sebetulnya kita sedang dikendalikan oleh dinosaurus. Sering kalian dikendalikan dinosaurus? Oh, jarang, yang jarang bagus. Iya. Tapi pasti pernah kan ya? Oke. Nah, sekarang Ibu mau mengajarkan kalian mengendalikan diri dengan rumus tanya. Bagaimana caranya ketika kalian mendapatkan emosi, ketika kalian mengalami suatu perasaan? Terima. Tarik nafas dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kalian rasakan. Semakin kalian berusaha menolak, itu akan semakin sakit, akan semakin menyiksa. Iya. Jadi ketika kalian sedih misalkan, terima dulu rasa itu. Ya, oh ya, saya sedang merasakan sesuatu, saya sedang merasakan emosi. Gitu. Selanjutnya, amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut. Setelah diterima, oh ya, ini emosi apa yang sedang saya rasakan? Ya, bisa dipahami? Ya. Setelah itu nikmati. Nikmati dengan duduk, diam, dan tetap tenang dalam kendali. Ya. Tadi amati itu ada hubungannya dengan peta emosi. Ya, paham kan ya tadi peta emosi ada apa aja? Nah, itu di bagian amati ini kalian harus bisa menggali peta emosi kalian. Ini ada di bagian apa? Ini saya sedang merasakan apa? Terus kemudian nikmati dengan duduk, diam, dan juga tetap tenang dalam kendali. Ya, dinikmati aja, jangan dilawan, dirasakan. Ya, terus kemudian yakini bahwa kamu itu lebih hebat daripada emosi yang sedang kamu rasakan. Kamu jangan sampai dikendalikan oleh emosi kamu, tapi kamu yang seharusnya mengendalikan emosi. Makanya itulah ketika sedih, ketika kamu bisa meyakini
kamu ketika sedih tidak akan sedih yang berlebihan, tidak akan sedih yang berlarut-larut. Kamu sadar bahwa kamu itu lebih besar daripada emosi kamu. Ketika rasa takut sedang mendatangi kamu, kamu juga paham bahwa kamu takut itu wajar dirasakan oleh setiap manusia ya. Tapi kamu yang harus bisa mengendalikan rasa itu. Takut datangnya dari mana? Karena dari perasaan, begitu. Makanya kalian yang harus bisa mengendalikan, meyakini bahwa kalian itu lebih hebat daripada apa yang sedang kalian rasakan. Terus kemudian barulah aksi. Setelah semua terkendali, baru lakukan tindakan atau respon positif. Nanti akan Ibu ajarkan rumus iMessage. Nah, kemudian responsible decision making, jeda dan memilih tindakan. Saat ada kejadian yang membuat kita marah, biasanya kita tuh langsung marah atau tidak? Tergantung. Pernah nggak kalian ketika ada sesuatu tiba-tiba terus langsung marah? Pernah, iya. Ya, akhirnya setelah kalian langsung bereaksi marah, kira-kira ada penyesalan atau tidak? Ada. Ya biasanya respon yang terlalu cepat kayak seperti tadi yang kertas emosi. Ya enggak? Akhirnya ada penyesalan? Ada, karena terlalu cepat mengambil respon. Ya, akhirnya kita menyesal. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka saat emosi kita aktif, maka kita harus mengambil jeda. Ya, saat jeda itulah kita bisa mencari tindakan apa yang pas yang harus kita lakukan. Dan kita bisa mempertimbangkan dampak baik dan buruknya. Ya, di sini emosi, respon tindakan bisa mengakibatkan penyesalan. Tapi kalau ada emosi, jeda, baru respon tindakan, gimana? Hasilnya bisa lebih baik karena kalian ada jeda dulu. Kalian bisa memikirkan dampaknya nanti ketika kalian melakukan atau bertindak sesuatu. Nah, di sini ada roda pilihan. Ketika kalian sudah mengambil jeda, ketika kalian sudah memilih untuk tenang terlebih dahulu, baru kalian mengambil roda pilihan. Roda pilihan itu ada banyak ya. Masing-masing kalian mungkin punya roda pilihan masing-masing. Ada yang mungkin lebih memilih untuk berhitung mundur, untuk diam dulu. Dari 10 sampai ke 0 baru melakukan tindakan, atau lebih memilih untuk memaafkan. Ya, atau memilih menggunakan rumus iMessage, nanti akan Ibu ajarkan. Yaitu kalian bisa membuat roda pilihan dalam diri kalian. Ya. Nah, di sini ada relationship skill atau keterampilan berelasi. Di sini yang tadi Ibu sebutkan rumus iMessage, saya merasa emosi yang kita rasakan apa? Terus kemudian saat kamu, tindakan apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kamu? Saya berharap, ya harapan kamu dalam kalimat yang positif. Apa yang kamu inginkan? Begitu. Contohnya di sini, saya merasa kesal saat kamu menyerobot mainan saya. Saya berharap kamu bisa antri dengan tertib sesuai urutan gilirannya. Ada lagi mungkin yang mungkin kalian usianya kan sedang berbunga-bunga ya, sedang merah jambu ya. Ada juga yang mungkin saya merasa kecewa saat kamu menduakanku. Saya berharap kamu setia. Contohnya seperti itu, ya. Nah, itu tadi Ibu sudah membagikan kertas. Sekarang kalian membuat rumus iMessage dengan teman kalian. Silahkan, apa yang pernah kalian rasakan dengan teman kalian, kalian buat rumus iMessage-nya. Dengan teman sebangku saja. Ya. Ya, silahkan diskusi. Namanya
emosi ya Bu, bukan lapar ini masalah. Emosi. Saya merasa kira-kira sama berarti ya. Ya beda, kamu ke bagus ke Gaisa. Sama-sama. Saya merasa Ya. Oh iya. Sudah? Sudah? Terus itu ada lingkaran. Ada lingkaran. Nah, itu di situ silahkan kalian buat peta emosi kalian. Apa yang sedang kalian rasakan? Saya merasa kecewa saat kamu melakukan yang harus semangat. Saya berharap kamu dapat menjadi berhasil dan saya terus IBC. Saya merasa senang saat kamu mengajarkan apa yang saya tidak bisa. Saya berharap kamu selalu mengajarkan apa yang saya tidak bisa. Jadi nanti kalian bisa mengidentifikasi perasaan kalian selama 1 minggu itu apa saja yang kalian rasakan. Apakah dominan happy, apakah dominan sedih, kecewa, takut dan lain sebagainya. Saya ini ibu sudah ada kertas dan ada beberapa gambar emosinya. Nanti silakan kalian dibuat, ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanya. Ya, silakan bisa dibuat. Kita dulu sini kata. Bisa di kolomnya ada berapa? 1, 2, 5. Ini merek jadi. Merek kok emang? Merek. Ini berapa sentimeter guys? 5. Ini adalah apa tadi?
Bisa dipahami? Sudah atau belum? Perasaan orang masing-masing ya. Cuma rahasia mungkin bisa mengendalikan emosinya. Mengelola emosinya. Walaupun sedang sedih tapi tetap tidak terlihat kesedihan. Sudah atau belum? Sudah? Ya, silakan. Sekarang hari apa? Silakan kalian ditempel di hari Selasa sesuai dengan emosi yang sedang kalian rasakan saat ini. Kalau bahagia berarti di kolom bahagia. Kalau sedang bosan, kecewa ada di kolom kecewa. Silakan bisa ditempel. Sudah semua? Ternyata beragam ya emosi yang sedang kalian rasakan saat ini. Yang di sini yang lebih dominan adalah bahagia. Oke, ini dari doa kita semuanya. Agar yang mungkin sekarang sedang takut, sedang sedih, atau mungkin sedang bosan, kecewa, bisa tertular rasa bahagia dari kalian yang sedang berada sekarang. Ya, ya. Fungsinya apa sih emotion tracker ini? Atau jurnal emosi? Fungsinya apa? Ada yang tahu? Agar kita bisa mengenali emosi kita. Ya. Ini kita tulis dalam waktu 1 minggu ya. Jadi kalian bisa mengenali emosi yang sedang kalian rasakan dalam 1 minggu itu. Ya. Hari Senin dominan kalian merasakan perasaan apa? Senang misalkan. Hari Selasa tiba-tiba sedih. Hari Rabu senang lagi, bahagia lagi, Rabu bahagia. Kalian bisa mengidentifikasi, misalkan kok dalam minggu ini kok kalian emosinya dominan marah. Hari Senin marah, Selasanya marah lagi, Rabu biasa, nah Kamis marah lagi. Jadi kalian bisa mengidentifikasi. Kalian bisa kenapa sih? Aku kok akhir-akhir ini minggu ini kok marah terus. Kalian bisa mengidentifikasi penyebabnya apa, bisa mengenali perasaan kalian lebih dalam lagi, dan kalian bisa mengambil tindakan yang bertanggung jawab. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya, paham atas yang sudah Ibu sampaikan? Paham? Jadi apa yang tadi sudah Ibu sampaikan? Mengelola emosi, cara mengelola emosi kita yang pertama harus mengenali emosi terlebih dahulu. Setelah mengenali kita harus bisa mengelola. Itu dan tadi juga ada setelah bisa mengelola terus kemudian mengambil keputusan yang setelah itu ada keterampilan berrelasi juga ya. Terus ada juga social awareness juga ya. Terus juga ada macam-macam peta emosi. Ada apa saja peta emosi? Ya, kecewa, ada banyak sekali peta emosi ya. Sudah bisa mengenali peta emosi kalian? Ya. Terus kemudian juga tadi ada apa lagi selain peta emosi? Otak kita itu
reptil. Kalian yang akan dikendalikan oleh makanya agar dinosaurus ini tidak keluar, kita harus bisa mengendalikan perasaan dan juga logika. Jadi dan juga menopol. Begitu ya, bisa dipahami ya. Dan untuk bisa menganalisis perasaan kalian dalam 1 minggu, kalian bisa menggunakan jurnal emosi. Ini bisa kalian gunakan dalam waktu 1 minggu. Kalian identifikasi perasaan yang kalian rasakan dalam minggu ini apa saja sih? Ya, ini bisa kalian gunakan di dalam kelas kalian. Silakan kalian tempelkan sesuai harinya, sesuai dengan perasaan kalian. Dengan begitu juga mungkin bisa jadi kalian bisa mengekspresikan perasaan kalian. Ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Ibu cukupkan ya. Ya, akhiri mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu, dan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Kalian mampu mengelola emosi, kalian mampu mengenali emosi, kalian mampu mengelola emosi, dan juga kalian mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.